Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Mas Mbak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin doa, ya, Mas Saiful Anwar. Kamera silakan diaktifkan. Silakan untuk memimpin doa. Doa selesai. Terima kasih, ya. Di saya nggak kedengeran tadi ya. Cepet banget ya. Oke, pertemuan kali ini kita bahas bersama ya, aplikasi minimarket ya. Jadi belajar keterampilan itu harus terbukti, teruji, bentuk keterampilannya itu bagaimana begitu ya. Jadi kalau kita belajar pemrograman, berarti apa yang dihasilkan dari produk pengetahuan itu ya. Hasilnya berupa keterampilan menyusun program. Nah, sementara ini untuk pengantar ya. Jadi Pak, kok programnya item-item itu nggak ada tampilannya, terus bisa nggak Pak kita bikin aplikasi seperti yang ada di HP ya? Bisa ya. Hanya saja karena jurusannya TKJ dan kurikulumnya kurikulum nasional ya. Kalau di sekolah negeri itu kurikulumnya nggak bisa dikembangkan secara mandiri ya. Nambahi mata pelajaran begitu ya. Itu belum bisa ya. Bisanya melalui ekstrakurikuler ya. Itu pun selama ini yang berjalan ekstrakurikuler untuk kejuruan belum ada ya. Ya, namun dengan semakin maraknya informasi ya, kanal-kanal YouTube itu juga sudah mulai membahas berbagai macam disiplin ilmu ya. Jadi saya kemarin sempat ya 3 bulan terakhir saya belajar mandiri ya. Belajar tentang suatu keilmuan yang mungkin kalau di zaman era tahun 2000-an itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal ya, harus kuliah dulu ya. Sekarang bisa kita pelajari tanpa harus mengenyam pendidikan formal ya. Jadi saya kemarin ikut kelas online-nya mahasiswa doktoral itu ya, yang S3 itu. Saya sebenarnya kepengen ya, cuman nggak kesampaian ya. Tapi alhamdulillah lewat lewat teknologi internet ya, ada YouTube, terus mungkin ada kanal yang lain juga, learning management system, saya bisa belajar gratis dan disesuaikan dengan kelonggaran waktu yang ada pada diri saya. Nah, pertemuan kali ini anak-anakku kita belajar bersama ya prinsipnya ya. Jadi nanti Mas Saiful, terus Mbak Eka Deswita dan Mbak Aisyah, ini ada 2 siswa ya, Mbak Aisyah itu. Ini akan mencoba membersamai kita ya, menjelaskan apa yang bisa dijelaskan gitu ya. Yang namanya orang belajar kan, saya juga guru juga belajar ya Mas Mbak. Kalau saya dipandang sebagai guru itu terampil, expert itu ya tidak ya. Karena orang-orang yang terampil, expert di keterampilannya itu kerjanya di dunia industri atau dia sebagai peneliti ya di perguruan tinggi atau di instansi-instansi pemerintah. Jadi kalau guru ya selamanya akan belajar itu ya. Jadi tidak ada istilah guru itu apa ya, orang yang ahli, tidak. Malah kalau pernyataannya Ki Hajar Dewantara itu guru itu menghamba ke siswa itu kan. Jadi menghamba itu hakikatnya guru belajar dari apa yang dialami siswa begitu. Nah, harapannya saya di era pembelajaran daring ini saya bisa menghamba atau belajar dari kalian semua ya. Karena kalian ini yang benar-benar murni ya, murni masuk SMK itu online gitu. Ya, jadi saya harus ya belajar dari siswa, pengalamannya, terus motivasinya juga ya. Oke, untuk menyingkat waktu saya berikan ke ini, saya kasih apa dulu Mas Saiful Anwar atau Mbak Eka Deswita, ini saya ke siapa dulu kira-kira? Saya tak bantu nampilkan dulu ya. Saya Eka dulu. Ya, oke, ini tak bantu saya tampilkan yang nggak perlu nervous ya, gugup ya. Di sini kan ada gurunya ya.
Nah, oke. Sebentar ini. Oh, kok programnya hilang ya? Ini saya copy dulu ya. Nah, oke. Sudah terlihat ini? Atau kurang besar mungkin tampilannya perlu diperbesar atau cukup segini? Berbesar sedikit, Pak. Diperbesar sedikit. Oke, sebentar zoomnya mana? Oke, ini ya. Nah, segini cukup? Atau kurang besar? Cukup, Pak. Ya. Oke, baik. Eh, silakan dimulai saja ya. Atau ini tak pandu ya, sambil tak pandu ya. Oke, yang pertama ini siapa yang mau jelasin dulu? Atau bareng-bareng jelasinnya? Gimana? Mas Saiful, Mbak Eka, gimana? Bareng-bareng aja, Pak. Ya, oke, bareng-bareng aja ya. Nanti bisa nambahi ya, begitu ya. Jadi Mbak Aisyah bisa nambahi, Mas Saiful, Mbak Eka Deswita. Yang lain juga boleh nambahi ya. Karena kemarin saya sih harapannya siswa sudah baca gitu ya, membaca itu. Apa sih yang nanti akan dipelajari Pak itu? Nah, yang kita nanti pelajari ya operasi aritmatika, variabel dan kendali program gitu ya. Nah, oke yang pertama, oke kita akan membahas yang berbeda dulu ya. Kita lihat baris 1 itu berbeda dengan baris 2 sampai dengan baris 10, betul nggak kira-kira? Iya, Pak. Iya, yang lain? Iya. Yang lain? Ya. Iya. Enak ya jawabannya ya, iya tidak gitu ya. Oke. Tapi yang namanya pengetahuan itu tidak menjawab benar salah ya, tapi mengemukakan apakah itu benar atau salah ya. Kalau benar salah itu nanti diganti ya, diganti dengan mesin ya. Nah, oke. Jadi baris pertama itu berbeda dengan baris kedua sampai dengan ke-10. Oke. Yang lain kira-kira setuju nggak? Baris 1 itu berbeda dengan kedua sampai 10. Halo. Halo. Ini pesertanya gimana ini? Diam semua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Ya, kalau saya bilang hai, kamu jawab hello ya. Hai. Halo. Hello. Hello. Hai. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa diaktifkan kameranya gitu ya. Supaya nanti gurunya tahu, oh ini anaknya aktif, oh ini anaknya jawab gitu ya. Jangan jadi silent reader ya. Oke, saya sambil bantu jawab ya. Nah, jadi yang pertama yang perlu kamu ketahui di dalam program itu cari apa yang beda, apa yang sama. Gitu ya. Itu poin 1 ya. Nah, nomor 1 baris yang pertama itu berbeda buat apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Yang presentasi khususnya ya. Ya, hashtag program minimarket ya. Kira-kira gimana? Ya, ini diem semua ini. Hashtag program minimarket ini berarti gimana? Nah, oke. Kalau diem ya, saya perlu peragakan ya. Nah, saya akan coba peragakan. Ya, jadi menjawab dengan kata-kata itu memang perlu bahan yang perlu dibaca ya. Ya. Nah, oke. Gini ya misalnya. Program minimarket terus kita run ya. Nah, oke. Nggak ada hasilnya. Ini ya tak ulangi lagi ya, run ini kan. Kelihatan nggak ini tampilannya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Yang lain, yang tidak presentasi kelihatan nggak ini tampilannya? Kelihatan. Kelihatan. Oke ya. Ya, alhamdulillah ya pembelajaran daring. Ini satu kelas ada yang penglihatannya minus atau plus, gini ada nggak? Kelihatan ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan ya program ini
Developer ini ya. Developer misalkan Ari Kurniawan. Ya, ini misal ya. Developernya Ari gitu. Tak run ya. Nah, nggak tampil apa-apa, Pak, gitu. Nah, terus yang berikutnya ini ya. Nah, 2 sampai 10 kan tadi kita apa ya? Kita sepakati 2 sampai 10 itu sama, Pak. Ya ambil satu aja, Pak. Itu kan. Saya ngambil satu dari baris kedua ya. Ya 3 sampai 10-nya kan sama itu kan. Nah, terus saya taruh di sini, gini kan. Tak jalanin. Nah, oke. Nah, yang jalan kayak gini itu baris keberapa? Baris ketiga. Baris ketiga. Oke. Terus baris 1 sampai baris kedua sama enggak? Sama. Ya. Sama. Yang Sama. lain? Ya. Sama. Sama. Lah terus baris 1 dan 2 itu kira-kira fungsinya buat apa ya? Berkomentar. Ya. Oke. Ini tak besarin. Nah, oke. Buat komentar ya. Yang lain ada pendapat selain buat komentar? Kira-kira buat apa? Buat judul juga bisa kayaknya. Ya, oke. Memberikan keterangan itu ya. Bisa komentar gitu. Jadi keterangan apapun yang melekat pada suatu kode program ya. Atau istilah kerennya itu dokumentasi program itu ya. Nah, saya akan coba jelaskan ya. Karena ini hal yang dianggap hal yang baru ya. Oke. Nah, jadi di sini baris pertama itu keterangannya program minimarket berbasis Python itu ya. Kamu boleh menuliskan bentuk yang lain. Ya. Itu dipakai untuk dokumentasi ini sebenarnya program untuk apa begitu ya. Ini diletakkan di paling awal agar nanti ketika misal ya kita membaca program buat apa sih ini? Fungsinya untuk apa? Nah, kita bisa tarik kesimpulan pada baris pertama, oh ternyata program ini isinya aplikasi minimarket. Nah, kalau minimarket berarti kita sudah punya gambaran. Oh, berarti di dalamnya ada transaksi beli gitu kan. Ya, dibeli terus nanti keluar yang dibeli berapa. Nah, itu untuk mengetahui ya. Jadi bagi orang awam itu ketika membaca, oh ini aplikasi untuk minimarket begitu ya. Nah, selanjutnya baris kedua sampai dengan ke-10 ini ya. Buat apa kira-kira? Baris 2 sampai dengan 10. Menampilkan output karakter yang dituliskan. Ya, yang lainnya ada lagi. Gunakan kalimat yang pendek tapi bisa dipahami. Oke. Nah, oke. Saya akan menjelaskan versi saya ya, bukan berarti versinya Pak Guru itu paling benar, enggak. Ya. Print itu artinya apa? Print. Ya. Ini kaitnya dengan bahasa Inggris ya. Nah, oke. Saya akan menguji bahasa Inggris kamu ya, little by little gitu ya. Ini benar apa salah ya bahasa Inggris saya ya. Print this document into. Nah, oke. Kira-kira ini artinya apa? Dokumen apa ya? Cetak dokumen ini menjadi format A4. Ya. Yang lain apa? Mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bagi yang males itu pakai Google Translator bisa ya. Cetak dokumen ini ke dalam format A4 gitu ya. Nah, jadi print itu fungsinya mencetak. Nah, itu harus dipegang ya. Nah, berikutnya anak-anakku,
semua perintah yang ada di Python itu pasti ada warnanya. Ini warnanya apa? Ini tak besarin Biru. ya. Nah, warnanya Biru. biru. Ya, nanti masuk TK aja nggak tahu warna itu susah nanti. Serius, saya nggak bohong. Nggak tahu warna, nggak tahu warna itu bukan berarti nggak bisa nyebutin nama warnanya ya, tapi nggak bisa membedain itu kan. Warna biru sama warna ungu itu atau warna hijau itu jadi satu. Nah, itu nanti kalau posisinya kamu bikin kabel jaringan itu bisa nggak jadi-jadi itu ya. Nah, insya Allah sih yang masuk Kutasari nggak ada yang terkendala masalah warna ya, karena setahu saya dulu ada ini ya tesnya ya. Ya, oke. Jadi warnanya biru itu dipakai di Python, prinsipnya itu. Nah, kalau warnanya nggak jadi biru, print gitu ya. Misal saya rubah angka I-nya, tak ganti jadi I besar, gini ya. Nah, warnanya rubah nggak? Berubah. Rubah, Pak. Iya, gitu kan. Berubah. Rubah. Nah, kalau rubah, error nggak kira-kira? Gini ya, Error. error. Nah, oke. Error, Pak. Itu. Nah, ini kita coba di sini ya. Nah, oke, gini ya. Nah, run ya. Nah, oke. Masih ingat kira-kira yang dimaksud error ini kira-kira apa? Nah, ini kan bahasa Inggris. Tuh. Nah, kira-kira tahu nggak terjemahannya? Ini kalau misalkan di soal keluar, kira-kira kamu jawab apa ini? Kalau soalnya uraian. Ya. Soal pilihan ganda itu sebenarnya hemat, praktis, tapi nggak teruji untuk uji pemahaman anak ya. Ini kira-kira gimana? Ya. Jadi kalau soalnya pilihan ganda itu kalau kamu kong kali kong dengan teman kamu, oh, kamu dapat nilai berapa itu? Saya ajarin lah. Ya. Ya, itu tinggal copy paste jawaban selesai. Itu. Tapi kalau soalnya uraian, kamu nggak bisa ya mengcopy jawabannya teman kamu persis gitu. Sekarang di dunia teknologi IT itu sudah ada cek plagiarisme ya. Oh ini sama jawabannya itu. Nah, oke, Pak Guru jelasin ya. Ya, masih ingat kemarin tanda petik buat apa? Masih ingat nggak? Tanda petik. Untuk menampilkan output karakter yang Ya, betul. Menampilkan output karakter yang diinginkan. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ya. Nah, print gini ya. Nah, outputnya kayak gini, angka atau bukan? Ini, supaya kamu paham. Angka bukan ini? Bukan. Bukan. Berarti manusia memahaminya sebagai apa? Ini kok yang jawab cuman ini ya, beberapa anak ya. Yang lain boleh menjawab ya. Nah, oh, yang tampil itu bukan angka, Pak. Kalau bukan angka berarti disebut sebagai huruf gitu ya atau simbol. Ya, intinya bukan angka itu ya. Kamu bisa mengembangkan kalimatnya sendiri ya. Jadi print itu untuk nyetak ya. Jadi kamu ingat ya. Kamu ingat kamu pahami oh print cetak gitu kan. Nah, terus kalau pakai tanda petik itu munculnya karakter. Nah, ini kalau diganti dengan angka boleh nggak, Pak? Nah, kalau diganti dengan 5, 6, plus 1 gini, ya munculnya karakter gini kan. Nah, kalau ini diganti dengan kayak gini, ya munculnya perhitungan. Nah, jadi kamu harus bisa bedain itu ya. Nah, berarti kita kita simpulkan sementara ya. Poin 2 atau baris kedua sampai dengan baris ke-10 itu fungsinya untuk menampilkan tampilan aplikasi gitu ya. Jadi ini kalau kita copy ya. Nah, ini kita copy ya. Kita copy ke sini, kita jalankan. Tampilannya itu berupa aplikasi ya. Nah, oke, sebentar. Nah, gini ya, tampilannya gini. Aplikasi minimarket dengan Python. Nah, yang kamu anggap, ini tak clear dulu ya. Yang kamu anggap ini, wah Pak, barisnya kode programnya banyak banget ya Pak.
ada 10 baris gitu kan. Tapi setelah dijalanin tampilannya sederhana cuman gini tok gitu ya. Akhirnya kamu wah belajar pemrograman kok sepele banget ya. Kodenya banyak terus tampilannya kok sederhana banget. Nah, karena kita masih dalam tahap belajar sebagai orang awam ya, pemula gitu ya. Kalau saya kasih sesuatu bagus-bagus mungkin ya yang terjadi bisa dua kemungkinan ya, bisa malah justru takjub, malah justru mumet gitu kan. Hanya dua itu saja ya. Nah, ini ya, jadi saya mengajak kamu untuk memahami kode ini supaya kamu tahu, Pak, belajar pemrograman itu outputnya apa. Di semester 1, outputnya kamu paham tentang bagaimana cara menyusun aplikasi yang sederhana. Di semester 2 kalau dimungkinkan kita bisa bermain dengan jaringan. Ya, bikin aplikasi chat gitu misalkan, atau bisa untuk ngontrol perangkat jaringan ya. Dengan catatan semester 2 itu tatap muka. Jadi naik semester 2-nya nggak bisa tatap muka ya, itu nggak bisa saya lakukan itu ya. Ya, karena kalau dilakukan, dipaksakan untuk dilakukan, nanti siswanya yang kesulitan ya itu. Nah, jadi saya simpulkan, jadi dari poin 2 sampai dengan 10 kita nyusun bentuk tampilan programnya dulu. Oke, itu ya. Jadi bentuk tampilannya di sini ada keterangan kamu bisa milih menu 1 sampai dengan 5. Nah, oke. Nah, sekarang anak-anakku semuanya ya, saya akan memberikan pertanyaan ya untuk mengetahui mudeng apa tidak kepada seluruh siswa, tidak hanya yang presentasi. Ini kalau saya tambahkan /n gini ya, sebanyak 3 kali ya. Ini maksudnya apa kira-kira? Masih ingat nggak? /n. Ganti Buat baris. baris. Ganti baris. Ganti Untuk baris. ganti baris. Oke, untuk mengganti baris. Kita coba jalankan ya. Klik. Oke, barisnya ada 3 ya. Nah, ini ya. Tuh ada 3 ya. 1, 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi /n ini, saya tanya ini /n itu dianggap sebagai angka apa karakter? Karakter. Karakter. Alasannya apa? Alasannya apa kira-kira? Karakter, Pak. Alasannya apa kira-kira? The reason is, ya alasannya adalah apa coba? Ya, Ya, bukan waktu angka. ya gimana? Nggak tahu. Iya. Nah, kamu lihat ini ada tanda petiknya nggak? Oh, ada. 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 Nah, berarti /n itu apa? Karakter. /n itu karakter. Karakter. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba. Pak, kalau nggak pakai tanda petik, /n-nya jalan nggak? Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Saya bikin /n ada 3 gini ya. Nah, run ya. Nah, oh nggak keluar apa-apa, Pak. Nah, saya kasih program gini ya. Nah, terus pindah ke sini ya. Terus di sini ada saya gini ya. Nah, ya ada 3, Pak. Nah, sekarang kalau /n-nya petiknya saya hapus gini ya. Error enggak? Nah, kan ya. Nah, ini error ya. Nah, karena harusnya string ya. Kalau string berarti harus diapit dengan tanda petik 2. Ya, gini ya. Nah, oke. Itu ya. Jadi Pak Guru nggak jelasin. Kamu yang harus berlogika ya supaya nanti mudeng gitu kan. Karena yang namanya pemrograman itu yang dilatih itu logikanya, bukan hanya sebatas mendengarkan. Oke. 1 sampai dengan 10 sudah ya, kita sudah bahas. Nah, kemudian anak-anakku, nah saya tanya ini, ya dijawab ya.
Nah, ini programnya udah jalan ya. Terus kira-kira usernya atau penggunanya ngapain? Halo. Hai. Hey. Gimana kira-kira? Penggunanya Udah tampil Pak itu Pak. Tak gedein ya. Tak gedein. Nah, udah tampil Pak. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa screenshot ya. Jangan lupa screenshot ya. Terus kemarin itu ada beberapa siswa yang nggak bisa ngupload ya. Padahal sih saya coba bisa upload ya. Oke. Oke, kira-kira gimana? Setelah programnya jalan gini, kira-kira usernya ngapain? Nah, programnya bingungi nggak ini kalau tampilannya kayak gini? Nah, ini tak jalanin lagi ya. Nah, gini. Oke. Nah, jangan-jangan nggak tahu cara ngoperasikan aplikasi ya. Ini repot lagi. Oke, saya tak akan coba misal apa ya? Saya Instagram ya, yang rata-rata masing-masing udah punya Instagram semua. Halo, udah. udah ya, Udah. udah ya. Oke, kita bermain Instagram sebentar ya. Yang lama nggak apa-apa, Pak. Iya. Ya, orang apa-apa. Yang penting nek pelajarannya mudeng gitu kan. Oke, saya nggak sedang promosi ya. Saya mau tanya ini. Oke, ini tak print screen dulu ya. Tak print screen, terus saya coba pakai papan tulis virtual. Oke, nah oke sebentar. Google Jam, Google Jam ya ini namanya ya. Oke, bentar. Nah, kita akan bermain dengan Instagram ya. Ya, karena saya juga nggak tahu ya ini benar-benar terbiasa dengan perangkat digital atau belum. Nah, di sini tampilan Instagram saya jadikan sebagai apa ya? Sebagai wahana untuk mentelusur apakah kamu sudah paham tentang antarmuka perangkat lunak ya. Jadi yang namanya program itu ada antarmukanya. Nah, oke saya akan coba tanya yang paling sederhana dulu ya. Ini kalau di Instagram namanya apa? Yang kayak gini. Itu namanya apa? Cerita. Story. Cerita. Story. Iya, story. Ya. Ini sing iso jawab biasanya sering gawe story ya. Story, Pak. Iya, oke. Ya, apa story-nya kamu gitu ya. Udah ya. Oke, terus berikutnya. Nah, di sini. Oke, ini buat apa? Buat apa? Pencarian. Ada yang bisa jawab? Pencarian. 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 Dicarinya Ya, kan? atau apapun. Pencarian. Berdasarkan nama ya. Nama Pak itu kan. Oke. Kita nyari berdasarkan namanya atau ID-nya gitu ya. Nanti muncul gitu ya. Muncul nama-nama yang sesuai dengan kriteria pencarian. Ya, seluruh dimunculkan dalam bentuk daftar gitu kan. Muncul semua Pak, nggak cuma satu, muncul semua. Nah, berikutnya ya, jadi kalau orang itu ngelihat Instagram itu tahu ya, oh ini story Pak. Gitu kan. Nggak mungkin, oh saya nyarinya di sini Pak. Gitu. Ya, saya nyarinya di sini Pak, nggak di sini Pak. Gitu. Pernah nggak gitu? Mencari orang dilihat dicarinya di story-nya nggak di sini. Mungkin nggak? Enggak. Ya, itu namanya stalking gitu ya. Bener nggak saya sih? Wah, ya Pak Guru tahu aja gitu ya. Nah, sama kayak kamu ngintip story WhatsApp-nya teman kamu itu kan. Terus dikomentari itu stalking ya. Itu apa ya? Ya semacam istilah ya, istilah di pergaulan di media sosial ya.
Nah, ini nama Pak di sini, Pak. Oke. Nah, berikutnya yang ini buat apa? Ke beranda. Ke beranda ya. What's the meaning of beranda? Beranda itu apa? Layar pertama, tampilan pertama. Kembali ke halaman awal. Pertama. Ya, halaman pertama. Oke, halaman keduanya mana? Pertama. Ada nggak halaman kedua? Iya, halaman kedua, Pak. Halaman pertama, Pak. Terus ditanya halaman keduanya mana? Itu bingung nanti jawabnya. Terus dijawab halaman awal, Pak. Halaman akhirnya mana? Itu kan bingung lagi itu ya. Nah, jadi orang yang kritis itu ya serba mikir ya. Nah, jadi kalau kamu aktif ya untuk berpikir, insya Allah nanti dengan sendirinya wawasan kamu akan semakin luas. Berikutnya yang ini kira-kira buat apa? Kirim pesan. Mengirim pesan atau kirim pesan. Iya, DM. DM, DM siapa? Nggak tahu. Ya, DM temen. Ya, temen gini apa? Apa DM itu apa kira-kira? Diamond. Apa? Yuk. Ngomong DM tapi nggak ngerti kepanjangannya. Apa? Direct Direct message. message. Ya, direct message. Artinya apa? Direct. Direct message, Pak. Artinya pesan langsung. Ya kan. Pesan langsung ini kan. Nah, oke, walaupun saya bukan guru bahasa Inggris ya. Kalau artinya saya salah ya dimaafkan ya, karena bukan bidang saya. Oke, tapi minimal kita tahu. Nah, jadi setelah kamu paham, oh tampilannya kayak gini. Terus kalau saya ngeklik yang ini, kira-kira saya ngirim pesan. Kalau saya masuk ke sini berarti pencarian, ya. Terus saya kalau masuk ke sini berarti untuk melihat visualisasi tentang kisah orang gitu kan, yang ditampilkan dalam bentuk audio video gitu kan. Atau bisa saja cuma tulisan tapi ada suaranya, begitu ya. Nah, hal tersebut menjadi pijakan kita ketika membuat program kayak gini ya. Nah, berarti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 kita tahu ya. Kalau kita mau beli makanan itu berarti kita milih nomor berapa? 1. Ya, makanan nomor 2. 2. Benar ya. Nah, saya pilih 1 karena salah pencet, Pak, gitu kan. Iya. Saya pernah ya itu ya. Ada siswa ngirim pesan ke saya, "Maaf, Pak, salah pencet," itu ya. Untung yang dikirim itu guru ya. Kalau yang dikirim itu bupati, repot itu ya. Saya misalkan punya nomornya bupati atau gubernur, terus saya nggak sengaja DM Pak Ganjar, terus saya bilang, "Maaf, Pak, salah pencet," itu. Repot ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, itu human error ya. Nah, tapi kalau di aplikasi ada nggak Pak human errornya? Nggak ada. Human error itu hanya ada di manusia. Kalau aplikasinya sampai misal trouble bermasalah, berarti yang salah bukan aplikasinya, tapi yang bikin aplikasi, gitu kan. Nah, jadi di sini aplikasi nggak akan mungkin salah ya. Kalau kita pilih angka 1 ya beli minuman, gitu kan. Kalau pilih angka 2 ya beli makanan. Aplikasi nggak mungkin nolak. Saya mencet nomor 2 kok yang muncul minuman, Pak. Itu nggak mungkin. Kalau manusia itu mungkin. Manusia itu mungkin. Saya beli minyak, Pak. Minyak misalkan minyak sayur gitu ya. Saya beli minyak sayur yang dikasih malah minyak bimoli gitu ya. Itu bisa banget kalau manusia, naik mesin enggak. Kalau komputer enggak. Nah, jadi setelah itu kita akan memilih ya, atau istilahnya di program itu istilahnya kendali program. Itu ya. Jadi kalau saya milih angka 1 nanti munculnya pembelian minuman. Kalau milih angka 2 itu pembelian makanan ya, dan seterusnya. 5 itu keluar. Nah, kalau saya milih di luar angka 1 sampai dengan 5 berarti nanti
diberitahukan bahwa Anda harus memilih dari menu yang tersedia ya. Oke, prinsipnya gitu ya. Nah, di sini kita butuh variabel supaya nanti kalau misalkan usernya milih satu, itu masuk ke pembelian minuman, usernya milih dua, makanan dan seterusnya ya. Di sini kita ada variabel namanya pilih ya. Input silahkan tentukan pilihan Anda ya. Dari 1 sampai dengan 5 ini ya. Nah, ini kan tampilannya kayak gini. Kita akan demo ya. Nah, run ya, jalan ya. Nah, saya milih 1 ini ya. Nah, oke. 1 ya, enter. Nah, oke. Muncul Coca-Cola, Fanta, Sprite ya. Saya milih 1. Blok mana Pak yang dijalankan? Blok yang sini. Nah, karena pilih ya, yang ini ya, isinya nilainya 1 ya. Nah, terus saya jalankan ulang ya. Jadi yang kamu lihat tampilannya dulu ya. Jangan lihat yang jelimet-jelimet yang di sini ya. Nah, kita belajar dari hal yang mudah dulu. Run ya, jalanin lagi. Saya milih 2 Pak. Ya, enter ya. Nah, kok yang 2 itu sprite-nya nggak muncul ya Pak? Yang muncul malah Ciki, Potato, Cetos gitu kan. Ya. Karena yang berjalan itu blok yang ini. Oh iya saya paham Pak itu kan. Jadi tahap awal orang belajar pemrograman itu nyontek dulu dari yang sudah ada. Ya, bukan membuat dari awal ya, nyontek dari yang sudah ada ya. Terus kita jalanin lagi ya. Nah, kalau kita pilih 3 ini kan, enter. Oh, 3 itu keluar pulsa, Pak. Itu ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba bedah satu-satu ya. Nah, oke. Ada yang berkenan untuk menjelaskan untuk blok yang nomor 12 sampai dengan 19. Ada? Tak kasih nilai, wis. Plus KKM. Wis, plus KKM. Yo. Waktunya tinggal sekitar 10-15 menit lagi. Jadi jelasin ini enggak cuman sekali ya. Nanti minggu berikutnya setelah UTS kita jelasin lagi gitu ya. Tapi Pak Guru satu ya. Sebelum masuk sinkron baca-baca dulu modulnya. Syukur ya diskusi di grup gitu ya. Kalau blank nggak baca sama sekali ya pasti akan lebih sulit ya. Ada yang mau jelasin blok dari 12 sampai 19? Halo? Hai. Oke, yang jawab 1 ini. Halo? Hai. 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 Iya, iya. Ini diem-diem baik itu. Apalagi sambil tidur ini. Oke, Pak Guru jelasin ya. Nah, jadi program ini kan punya syarat ya. Nah, atau istilahnya disebut sebagai flow ya. Ya, bagan alir program atau kendali program ya. Bahasa Inggrisnya flow control. Nah, gini ya. Nah, bahasa Inggrisnya flow control. Maksudnya gimana, Pak? Nah, di sini kan ada menu. Oke. Kalau nggak tahu flow control, tak jelasin lewat Instagram. Oke. Kelihatan nggak Instagramnya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Misal kalau kita mau ngelihat berita itu kemana? Ngelihat berita Pak, itu kira-kira kemana? Halo. Ya. Hai. Gimana kalau saya mau ngelihat berita Pak? Kira-kira di mana ya? Scroll. Ya, scroll. Oke. Oh ya, ini berita Pak. BSU. Terus ini ada lagi berita tentang pelatihan guru kejuruan ya. Guru apa dosen ya ini ya? Oh ya, dosen ini ya. Oke, udah 61 tahun ya. Ya, oke. Ini di Malang ya. Scroll lagi. Nah, kalau saya mau ngirim pesan kemana?
Ke DM. DM. Oke. DM ke sini atau kemana? dan ini Ya, sampai DM ke sini Pak, itu kan klik ya. Nah, munculnya DM atau munculnya DM atau munculnya apa ya? Munculnya story kalau ke DM. Keterangannya send message ya. Nah, Pak, kalau saya ngeklik story munculnya DM nggak? Saya ngeklik story-nya TB ya. Pesannya muncul nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Tidak ya, kita coba ya. Nah, klik ya. Klik. Ya. Nah, ini ada pesannya ya. Oke, tapi ini ya kayak detail. Nah, oke. Nah, jadi di sini kan programnya punya semacam syarat ya atau kendali. Kalau saya klik yang kayak segitiga ini, ya berarti ngirim pesan, Pak. Nggak mungkin nampilin story, betul nggak? betul. Nah, betul ya. Nah, supaya nanti kamu paham, saya buat semacam visualisasi ya. Oke, visualisasinya gini. Oke, ini tak bikin lagi ya. Nah, ini tak paste dulu. Dali itu gini, gampangannya ya. Ini kalau kamu biasa pakai Instagram ya. Oke. Nah, jadi kalau user itu ngirim pesan, itu dikasih keterangan 2. Ya, kodenya 2 ya. Misal ya. Kalau homepage ya, ini homepage itu 1. Nah, yang ini namanya apa ya? Apa namanya? Kayak kompas. Apa? Nggak Ya. tahu Pak. Saya juga lupa ya. Ini apa ya? Ini misal 3 ya. Nah, yang tandanya lope-lope ini apa? Apa ini? Ya, biasanya like gitu ya. Ya, like gitu ya. Ini 4 ya. Terus ini yang profil itu 5 ya. Gini ya. Nah, oke. Terus ini 6. Ya, ini 6. Ya, ini juga sama ya. Ini 6. Ya. Ini juga sama, ini 6. Wah, 6-nya ada banyak, Pak. Iya, 6-nya karena satu tempat dengan nilai yang sama. Ini nanti disebut sebagai array. Ya. Ya, nanti kita pelajari ini ya nanti ya. Yang penting basicnya paham dulu ini dulu paham. Oh iya, Pak, 1 2 3 4. Jadi kalau usernya ngeklik 1, programnya akan memunculkan tampilan awal. Ya, di sini nggak ada tombol tampilan akhir. Ya. Oh, ada halaman awal, halaman akhir berarti ada. Ya nggak ada, Pak. Di sini nggak ada tombol halaman akhir gitu kan. Gampang saja jawabnya gitu ya. Terus kalau usernya milih 2 itu kirim pesan. Ya, itu. Jadi kalau usernya pilih 2 kok yang muncul homepage ya berarti salah logika. Itu ya. Nah, itu kamu harus paham dulu. Nah, sekarang kita tarik pemahaman kamu ke kode program yang ada di Python. Jadi kalau usernya milih 1 itu masuknya ke pembelian minuman. Betul nggak? Betul. Nah, Betul. oke. Sekarang kamu perhatikan lagi ya, Run ya. Ini sebentar lagi saya tutup. Silakan tentukan pilihan Anda 1 sampai 5. Nah, ini ya. Oke, perhatikan. Silakan tentukan pilihan Anda itu hasil dari kode program baris keberapa. Kamu amati. Semuanya. Yang ini. Ah, yang ini. Dari baris 4 sampai 15 itu kamu pilih 1 baris. Yang mana? Silakan tentukan pilihan Anda. Berarti yang mana? 11. Baris ke 11. 11. Oke ya, baris ke 11. Pilihannya dimasukkan ke variabel namanya apa? Misal saya masukkan 6 gini ya, 6 ya. 6 ini nanti ketika saya enter, nah gini ya.
itu masuk ke variabel apa? Tak ulangi ya. 6 gini. Enter masuk ke variabel mana? Pencarian. 6. Minuman. Masuk ke variabel pilih. Ini. Ya, tak ulangi ya. Nah, ini berarti masih kesulitan. Nah, kan gini kan, silakan tentukan pilihan Anda. Baris keberapa? Silakan tentukan pilihan Anda itu baris keberapa? Ke-11. Baris 11. 11. Oke. Saya masukkan angka 4. Nilai 4 setelah saya enter itu masuk ke variabel apa? Pembelian list. Pembelian 4 masuk ke variabel pilih. Iya kan? pilih. Nah, oke. Jadi, ini kita run ya, tak ulangi lagi. Oh, ini ada di baris ke-11, Pak. Nah, ini kan. Nah, dan dia berhenti, Pak. Ini kan. Perhatikan. Kursornya kelip-kelip gitu ya. Kursornya berhenti gitu kan. Ya, berhenti, Pak. Sampai nunggu penggunanya memasukkan input ya dengan touchscreen atau dengan keyboard gitu ya. Nah, terus saya memasukkan angka 6. Ya. Enter. Ya. Oke, tak ulangi ya. 6 misal gini ya. Enter. 6 ini masuk ke mana, Pak? 6 ini masih masuk ke baris ke-11 yaitu variabel pilih gitu ya. Jadi 6 itu dimasukkan ke variabel pilih. Ya, jadi pilih isinya 6. Nah, padahal 6 itu tidak ada di sini pilihan, ya kan? Nah, maka ini tidak tampil, ya. Ya. Terus yang ini juga tidak tampil, ya. Yang 3 juga tidak tampil, ya. Yang 4 juga tidak tampil, ya. Yang ini juga yang 5 juga tidak tampil, ya. Yang tampil juga malah justru yang di bawah. Karena kita memilih selain angka 1 sampai dengan 5. Oke, selain angka 1 sampai dengan 5, berarti angka berapa saja? Halo? Hai. Hai. Ini kan milihnya 1 sampai dengan 5. Selain 1 sampai dengan 5 itu angka berapa saja? 6 sampai dan seterusnya. Selain dari 1 sampai dengan 5. Angka berapa? Oke. Nah, selain 1, ya kita mulai dulu ini. Selain 1 itu berapa? Negatif tak terhingga dan 0, ya kan? Ini selain 1 bener nggak? Selain 1 itu bilangan negatif tak terhingga dan 0. Ya. Dari 2 sampai dengan 5, selain itu berarti berapa? Selain itu dari tak terhingga 6 sampai dengan tak terhingga. Tak terhingga. Ini ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya ulangi ya, peranan matematika itu ya penting ya, penting untuk memberikan panduan dalam menyusun kode program gitu ya. Jadi saya masukkan angka 1, Pak, nanti munculnya pembelian minuman. Ya, 5 keluar gitu ya. Saya akan coba menjelaskan ya untuk baris yang pertama. Oke. Ya, ini untuk menjelang UTS saya sampaikan tidak ada tugas ya. Jadi ini untuk ngedrill kamu persiapan UTS ya. Ya, di UTS soal seperti ini nggak tampil ya. Ya, saya sudah mikir kasihan ya, kasihan siswa ya. Ya. Oke. Jadi kalau saya milih 1 ya, muncul kayak gini. Coca-Cola, Fanta, Sprite gini ya. Ini muncul. Ya, karena yang kamu masukkan itu 1. Berarti 1 itu masuk ke variabel pilih. Nah, dari tadi ngomongin variabel. Variabel buat apa sih, Pak? Buat menyimpan informasi. Nah, kalau bingung variabel gini. Ya, tak praktekkan. Ya, tak praktekkan pakai Instagram ya. Ya, tak praktekkan pakai Instagram. Tak refresh dulu ya. Nah, oke. Nah,
Kamu lihat di sini ya, di address bar-nya ya. Nah, kelihatan nggak ini? Atau kurang besar? Kelihatan. Nah, oke, tak besarin ya. Ini nggak mau besar ya. Tak reset aja. Oke, kamu lihat di bagian sini ya. Nah, area sini. Nah, saya klik bagian profile ya. Ini ya, klik ya. Nah, oke, rubah nggak sini? Halo? Rubah. Ya, ini. Rubah nggak kira-kira? Rubah. Rubah ya. Oke. Terus saya klik ini ya. Nah, rubah nggak sini? Rubah. Rubah. Oke. Berubah. Terus saya klik DM ya. Nah, rubah nggak sini? Rubah. Rubah. Ya. Nah, yang di sini, yang di atas ini, disebut sebagai variabel. Buat nyimpen apa, Pak? Buat nyimpen informasi. Itu ya. Jadi kalau di sini saya direct message, itu variabelnya namanya direct input ya. Masih ngombai. Ya, mikrofonnya dimatikan yang ada suara masuk ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ya. Nah, di sini variabel pilih itu untuk menyimpan pilihan user dari 1 sampai dengan 5. Jadi istilahnya variabel pilih itu kayak ada di sini nih. Nah, story-nya kan ada banyak. Saya milih story yang mana ini? Nah, ini disimpan di variabel pilih. Kalau saya milih ITB, berarti variabel pilihnya itu 1, misal. Kalau pusdiklat, berarti variabel pilihnya terisi dengan nilai 2. Jadi variabelnya sama. Tapi di sini ada semacam list ya, daftar-daftar story. Kita mau pilih yang mana ini? Nah, oke. Nah, kalau di program kita, list atau daftarnya itu kita batasi dari 1 sampai dengan 5. Jadi listnya ini list permanen, nggak dinamis. Kalau di Instagram kan listnya bisa nambah. Oh, ada berita baru, Pak. Oh, muncul lagi gitu kan. Bisa nggak, Pak, dibuat program kayak gitu? Bisa, itu kan. Tapi syarat awalnya yang kayak gini paham dulu. Prinsipnya gitu. Nah, jadi di sini kita sudah menyediakan list dari 1 sampai dengan 5. Ya. Pilihannya itu disimpan di variabel pilih. Boleh, Pak, diganti variabelnya jangan pilih, Pak. Variabelnya choose gitu. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan ya. Jadi kalau milih 1, nah satunya kok di AP tanda petik ini, Pak. Nah, berarti program di sini angka 1, 3 atau ya. Jadi sini 2 ya. Nah, kamu lihat ya di sini input petik 2. Nah, berarti angka 2 ini kita anggap sebagai 3 atau 4 atau 5 itu kita anggap sebagai data karakter gitu ya. Jadi 3 itu bukan angka tapi karakter. Ya, jadi bisa saja angka satunya ini kamu ganti sebagai A, sini B, sini C, sini D, sini E. Jika pilih A, maka beli minuman itu ya boleh saja gitu kan. Tapi biasanya di aplikasi-aplikasi yang ada di ATM gitu ya, atau kamu punya all shop gitu kan, itu enggak lazim ya. Biasanya lazimnya pilihan menunya itu angka. Ya, kalau diganti A, B, B, C gitu ya. Usernya biasanya protes ya, aplikasi ini bingungi gitu kan. Itu ya. Nah, jadi itu ya yang saya sampaikan. Jadi yang kalau saya milih 1 itu nanti muncul minuman. Nah, terus variabel pilih itu fungsinya untuk menyimpan pilihan dari user ya. Nah, kalau saya milih 1 berarti bloknya yang dijalankan ini. Nah, terus tampil menu Coca-Cola sampai dengan Sprite. Setelah itu dihitung. Di sini ada keterangan. Silahkan tentukan ini ya, misal 1 ya, gini ya, enter. 1 ya. Ya, silakan pilih minuman Anda di sini ya. Ini baris ke-16. Jadi memilih minuman itu nanti akan disimpan di variabel pilih minum gitu ya. Kita memilih dari 1 sampai dengan 3. Nah, saya ulangi ya.
Pertama saya milih 1, enter ya. Terus misal saya milih yang harganya yang paling murah ya, nomor 1 ya, gini kan. Enter. Masukkan jumlah yang Anda beli. Saya mau beli Coca-Cola berapa? 4 gini ya. Enter. Nah, jumlah minuman yang dibeli itu 4 ya, dengan total bayar 44.000 ya, bener kan? Kita analisa kode programnya ya. Oh, usernya milih 1, berarti tampil dulu menunya Coca-Cola sampai Sprite. Terus usernya mau pilih minuman Anda, disimpan di variabel pilih minum. Setelah itu, yang ini kita abaikan dulu ya. Yang penting kita tahu logikanya dulu ya, Mas Mbak. Ya, program itu yang penting tahu logikanya ya, nggak harus hafal kode programnya. Nah, terus jika dia memilih, jadi kan di sini kan pilihannya 1 sampai 3 ya. Selain itu kan nggak valid ya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan apa ya, ekspresi matematika, kurang dari, lebih dari ini ya, sama dengan, maka variabel pilih itu harus dikonversi menjadi angka di sini ya, pakai integer gitu kan. Nah, setelah itu jika nilainya kurang dari 1 atau nilainya lebih dari 3, jadi kan nggak boleh milih nggak boleh milih selain 1 sampai dengan 3 ya. 0 nggak boleh, -1 nggak boleh, -2 nggak boleh, 4 nggak boleh. Maka di sini dikasih pernyataan. Kalau penggunanya milih kurang dari 1 atau penggunanya milih lebih dari 3, ya maaf, masukkan pilihan sesuai menu yang tersedia gitu kan. Nah, jika dia milih sesuai gini kan, misalkan saya milih angka 2 gini ya. Jadi variabel pilih minum ya. Pilih minum itu saya memilih angka 2 ya. Nah, terus dihitung ya. Ya. Masukkan jumlah yang Anda beli ya. Di sini masukkan jumlah yang Anda beli. 4, Pak. 4 berarti jumlahnya. Pilihannya tadi nomor 2. Saya milih 2 ya. Jumlahnya itu 4. Berarti kan 12.000 dikalikan 4 gitu ya. Kalau tadi saya milih 1 berarti 11.000 dikalikan dengan 4. Nah, ini perhitungannya. Kok di sini ada perhitungan 10.000, Pak? Nah, logikanya gini. 11.000, 12.000, 13.000 ini selisihnya berapa? Dari angka 1, 2, 3 selisihnya berapa? 1.000. 1.000. Ya, pinter ya. Nah, selisihnya 1.000, Pak. Jadi 1.000 itu sebagai pengali. Taruh sini. Pak, kalau selisihnya 5.000 ya 5.000 taruh sini. Berarti di sini 15.000, sini 20.000, sini 25.000. Itu ya. Nah, ini pengalinya. Jadi kalau saya milih nomor 2, berarti 2 dikalikan 1.000. Ya, kalau saya milih 2 ya, 2 dikalikan 1.000 berapa? 2.000. 2.000. Ya, 2.000 ditambah 10.000 berapa? 12.000 ya. Kalau saya beli 1, betul nggak? Ya. Kalau saya beli 1, kalau saya beli 5, berarti gimana Pak rumusnya Pak? 10.000 dikalikan pilihannya, ya. Misalkan saya milih 2 ya, saya milih 2 terus saya beli 5 gitu kan. Berarti 10.000 dikalikan 2 ya, di sini ditambah dulu 2 dikalikan 1.000. 2 kali 1.000 berapa Pak? 12. 2 kali 1.000 2.000 ya. 2.000 ya. Terus ditambah dulu ya. Di sini tambahnya itu terakhir. Ditambah dulu 12.000 ya, gini ya. Dikalikan saya milih 5 ya. Saya beli 5 berarti 60.000 ya, ini ya. Jadi di sini logikanya gitu. Jadi mencari selisih dulu di sini ya. Oh, selisihnya 1.000. Ya, 1.000-nya ini sebagai pengali. Ya, terus pilih jumlah itu untuk mengetahui jumlah yang dibeli. Berapa biji gitu ya, gampangnya gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah UTS kita berlanjut. Saya hanya berpesan satu hal anak-anakku semuanya. Ini artinya nanti saya bagi. Untuk seluruh siswa silahkan dipelajari tes diagnostiknya itu ya, soalnya silahkan di drill. Nah, bisa nilainya 100 gitu ya. Kalau nilainya bisa 100, insya Allah nanti tes
UTS-nya insya Allah nilainya bisa maksimal ya. Dan karena sifatnya pilihan ganda anak-anakku, ya kamu bisa menggunakan beragam cara ya. Nah, dan saya tekankan di sini pelajaran TKJ itu banyak ya. Tidak harus senang dengan pemrograman ya. Kamu juga bisa belajar hal yang lain yang sesuai dengan minat kamu. Tapi prinsipnya, Mas Mbak semuanya, kalau kamu sudah biasa dengan pemrograman, belajar jaringan itu akan lebih mudah. Karena apa? Jaringan itu akan sifatnya berkaitan dengan logika pada saat kamu melakukan konfigurasi perangkat gitu ya. Karena jurusannya komputer ya, jadi erat kaitannya dengan computing yang sering saya sampaikan ya. Computing ya hitung-hitungan gitu kan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri kebersamaan kita ya. On cam silakan semuanya. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan ini esensinya sudah saya kirim di chat. Ya, ya, silakan bisa klik ya. Nanti saya bagi juga di kelas ya, di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.